Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Manajerial kelas ES5E akan menyampaikan materi tentang teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen sendiri berisi pengertian perilaku konsumen, pendekatan utilitas, pendekatan kurva indiferens, pilihan konsumen, dan penurunan kurva indiferens. Namun, sebelum ke materi, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Fahma Nur Aida NIM 186, Atika Lailatul Fitri NIM 197, Tasya Kurnia Salwa NIM 207, dan yang terakhir Puryani NIM 217. Baik, selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh Atika. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian perilaku konsumen. Nah, apa sih perilaku konsumen itu? Pada dasarnya, perilaku konsumen merupakan tindakan atau perilaku termasuk di dalamnya aspek-aspek yang mempengaruhi tindakan tersebut, yang mana berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan produk seperti barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Ketika memutuskan akan membeli suatu barang atau produk, tentu kita sebagai konsumen selalu memikirkan terlebih dahulu barang yang akan dibeli, mulai dari harga, kualitas, fungsi, atau kegunaan barang tersebut. Kegiatan memikirkan, mempertimbangkan, dan mempertanyakan barang sebelum membeli inilah yang disebut sebagai perilaku konsumen. Perilaku konsumen sangat erat kaitannya dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa. Tentu, kita sebagai konsumen tidak ingin salah membeli suatu produk atau jasa. Maka dari itu, perilaku konsumen sangat diperlukan. Selanjutnya, kita beralih ke materi pendekatan utilitas atau utility approach. Pendekatan utilitas ini menganggap bahwa kepuasan konsumen yang diperoleh dari pengkonsumsian barang-barang dan jasa dapat diukur dengan cara yang sama seperti kita mau mengukur berat atau tinggi badan. Oleh karena itu, pendekatan ini disebut juga pengukuran kardinal. Istilah utilitas ini berhubungan dengan nama seorang filosof Inggris yang bernama Jeremy Bentham. Namun demikian, tidak ada seorang ekonom pun pada masa itu yang bisa memahami hubungan antara nilai suatu barang dengan kepuasan yang diperoleh dari pengkonsumsian barang tersebut. Nah, yang selanjutnya ada Adam Smith yang membedakan nilai guna atau value in use dengan nilai tukar atau value in exchange dan memberikan contoh yang sangat terkenal yakni antara berlian dan air. Misalnya, berlian ini nilai jualnya sangat tinggi, namun nilai gunanya sangat rendah. Nah, sebaliknya, air ini nilai jualnya sangat rendah, namun nilai gunanya di kehidupan sehari-hari sangat tinggi. Nah, untuk pakar yang selanjutnya ada David Ricardo dan Karl Marx yang menganggap bahwa konsep nilai ini didasarkan pada nilai kerja atau concrete labor. Dan pakar yang terakhir adalah seorang ekonom Inggris yang bernama William Stanley Jevons. Di sini beliau menjelaskan bahwa hubungan antara utilitas dan harga atau nilai tukar. Dalam papernya yang disampaikan untuk The British Association for the Advancement of Science pada tahun 1862, dia memperkenalkan konsep utilitas marginal atau marginal utility. Ia mengatakan bahwa utilitas marginal lah yang berhubungan dengan harga. Bukunya yang berjudul Theory of Political Economy berisi suatu pengembangan konsep utilitas marginal secara sistematis. Masih di dalam materi pendekatan utilitas, sekarang kita beranjak ke subbab pertama dari pendekatan utilitas, yakni total utility. Apa sih yang disebut total utility itu? Nah, total utility
itu artinya jumlah kepuasan yang diperoleh seseorang karena mengkonsumsi suatu barang. Hal ini dapat dituliskan U sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3, dan X yang seterusnya atau Xn, di mana U menunjukkan besarnya kepuasan dari seorang konsumen dan X menunjukkan jenis barang konsumsi, sedangkan N menunjukkan banyaknya barang yang dikonsumsi. Berdasarkan pengertian kepuasan dapat diukur secara kuantitatif atau kardinal, misalnya dengan air minum. Bila terdapat dua orang A dan B, di mana pada suatu saat si A yang merupakan petani habis mencangkul sawahnya dan si B ini habis bangun tidur, dan kedua-duanya akan minum beberapa gelas air minum. Tentunya besar kepuasan yang akan didapatkan oleh mereka sangatlah berbeda. Pada gelas pertama, si A ini mempunyai kepuasan sebesar 100. Lalu, pada gelas kedua, si A mempunyai kepuasan sebesar 80. Sedangkan B pada gelas pertama mempunyai kepuasan sebesar 60 dan pada gelas kedua sebesar 45. Jika bisa dituliskan dengan angka, yaitu untuk yang pertama, yang A, U sama dengan F dalam kurung X1 plus X2. Berarti U sama dengan 100 ditambah 80. Jadi, utilitas yang dipunyai oleh si A sebesar 180. Sedangkan B, U sama dengan F dalam kurung X1 plus X2. U sama dengan 60 ditambah 45. Nah, jadi utilitas yang dimiliki oleh si B sebesar 105. Selanjutnya, kita beralih ke subbab pendekatan utilitas yang kedua, yakni marginal utility atau utilitas marginal. Marginal utility adalah tambahan kepuasan yang disebabkan oleh adanya tambahan konsumsi suatu barang per unit. Maksudnya, bahwa bagi seseorang yang mengkonsumsi barang lebih dari satu, maka setiap penambahan konsumsinya terhadap barang tersebut, dia akan memperoleh tambahan kepuasan. Di dalam video, kalian bisa melihat dua gambar kurva. Kurva pertama adalah contoh dari kurva total utility, dan yang kedua adalah contoh dari kurva marginal utility. Baik, sekarang kita lanjutkan ke subbab yang terakhir dari pendekatan utilitas, yakni hukum marginal utility yang semakin menurun atau the law of diminishing marginal utility. Hukum ini berbunyi, tambahan nilai guna yang akan diperoleh dari seseorang setelah mengkonsumsi suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya dan pada akhirnya tambahan nilai guna tersebut akan menjadi negatif. Misalnya, si A adalah konsumen yang menyukai sate ayam, maka ia akan memperoleh kepuasan setelah mengkonsumsi satu porsi sate ayam. Lalu si A mengkonsumsi sate ayam lagi hingga menghabiskan 3 porsi. Di sini marginal utility menunjukkan tambahan kepuasan yang diterima konsumen A setelah menikmati sate ayam setelah porsi yang pertama, kedua, dan ketiga. Logikanya, ketika seseorang mengkonsumsi barang atau jasa berulang kali seperti konsumen A yang mengkonsumsi 3 porsi sate ayam, maka kepuasan yang ia dapatkan akan semakin berkurang. Nah, faktor inilah yang menjadi dasar the law of diminishing marginal utility. Dengan demikian, the law of diminishing marginal utility menyatakan bahwa
Saat konsumsi barang atau jasa dilakukan secara berulang-ulang, maka tingkat kepuasan yang diperoleh dari konsumsi atau barang tersebut akan semakin menurun hingga nilainya menjadi negatif. Kita bisa melihat keterkaitan teori utilitas, marginal utility, dan the law of diminishing marginal utility pada kurva yang sudah tertera dalam video. Untuk yang pertama, silakan amati kurva pada gambar 1 yang menunjukkan total utility dari konsumen A. Kurva ini bermaksud ketika konsumen A mengkonsumsi sate ayam porsi pertama, ia akan mendapatkan utilitas sebesar 15. Lalu, total utility-nya naik menjadi 22 ketika ia mengkonsumsi porsi kedua. Kemudian meningkat lagi menjadi 26 ketika ia mengkonsumsi porsi ketiga. Selanjutnya, silakan amati gambar kedua yang berisi tentang kurva marginal utility dari konsumen A. Di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada gambar 2 yang dihitung adalah tambahan kepuasan marginal utility dari setiap tambahan konsumsi. Maka saat menyantap sate ayam porsi pertama, konsumen A memperoleh marginal utility sebesar 15, kemudian turun menjadi 7 saat mengkonsumsi porsi kedua, dan turun lagi menjadi 4 ketika mengkonsumsi porsi keempat. Jika digambarkan ke dalam tabel untuk konsumen A yang menyukai sate ayam tadi, kita bisa lihat tabel yang sudah tertera di video berikut ini. Nah, pada saat porsi sate ayam ke-0, tidak ada total utility dan marginal utility yang dihasilkan. Lalu pada saat porsi sate ayam pertama, konsumen A memberikan total utility sebanyak 15 dan marginal utility sebanyak 15. Lalu pada porsi kedua, konsumen A memberikan total utility sebanyak 22 dan marginal utility-nya sebanyak 7 atau turun menjadi 7. Lalu porsi terakhir yakni porsi ketiga, konsumen A memberikan total utility sebanyak 26, namun marginal utility-nya turun menjadi 4. Nah, penurunan marginal utility inilah yang disebut dengan the law of diminishing marginal utility. Baik, subbab selanjutnya yakni asumsi-asumsi pendekatan utilitas. Yang pertama, tingkat utilitas total yang dicapai seseorang konsumen merupakan fungsi dari kuantitas berbagai barang yang dikonsumsinya. Misalkan utilitas U dalam kurung barang X, barang Y, barang Z, dan barang seterusnya. Yang kedua, konsumen akan memaksimumkan utilitasnya dengan tunduk pada kendala anggarannya. Yang ketiga, utilitas dapat diukur secara kardinal. Dan yang terakhir, marginal utility dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsikan menurun. Marginal utility adalah perubahan total utility yang disebabkan oleh tambahan satu unit yang dikonsumsi, ceteris paribus. Beralih ke subbab selanjutnya yaitu penentuan keseimbangan konsumen. Konsumen dapat membeli komoditi X atau hanya menyimpan pendapatannya sebesar Y. Maka konsumen akan berada dalam keseimbangannya bila marginal utility atau MU dari setiap tambahan komoditi X yang dikonsumsinya sama persis dengan harga pasar atau P. Formulasi ini dapat dituliskan sebagai berikut. MUX sama dengan PX dengan catatan jika MU dari komoditi X lebih besar dibandingkan dengan harganya, berarti konsumen masih mempunyai kesempatan meningkatkan kepuasannya dengan menambah pembelian terhadap barang X tersebut. Sebaliknya, bila komoditi X lebih kecil dari harga komoditi X,
Berarti penambahan mengkonsumsi komoditi X tidak lagi menambah kepuasan konsumen, melainkan konsumen dapat meningkatkan kepuasannya bila mengurangi jumlah barang X yang dikonsumsi dan menyimpan sejumlah uangnya. Dan yang terakhir, konsumen mencapai maksimal utility atau kepuasan maksimum mengkonsumsi barang X bila pada saat marginal utility barang X sama dengan harga barang. Utility yang diperoleh dari satu unit tambahan uang harus sama untuk seluruh komoditi. Jika konsumen memperoleh utility yang lebih besar dari suatu komoditi, ia bisa meningkatkan kepuasannya dengan membeli lebih banyak komoditi dan mengurangi komoditi lainnya sampai pada kondisi keseimbangan dipenuhi. Bagi konsumen yang mengkonsumsi sejumlah barang tertentu, akan mengeluarkan sejumlah uang untuk membelinya. Nah, berdasarkan teori utility, seorang konsumen mendapatkan kelebihan kepuasan atas kepuasan yang diterimanya. Secara matematika dapat dinyatakan sebagai berikut. U sama dengan F dalam kurung X, di mana utility diukur dengan unit moneter. Nah, jika konsumen membeli barang X, maka jumlah uang yang dikeluarkannya adalah PX kali X. Konsumen berusaha melakukan memaksimalisasi perbedaan antara utility dan pengeluaran. Kepuasan konsumen diukur dengan pendapatan atau jumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu barang. Maka persamaan fungsi pembatas dapat menjadi M sama dengan PX kali X menjadi U sama dengan PX kali X atau U min PX kali X sama dengan 0. Kondisi ini dapat dimaksimumkan melalui usaha delta U per delta X sama dengan PX karena delta U per delta X sama dengan MU. Maka keseimbangan konsumen atau consumers equilibrium dicapai pada saat MUX sama dengan PX atau MUX per PX sama dengan 1. Dari penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa keseimbangan konsumen dalam mengkonsumsi satu jenis barang X dapat dicapai dengan syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, memenuhi fungsi pembatas atau constraint function yang bisa dituliskan secara angka M sama dengan PX kali X. Dan yang kedua, memenuhi keseimbangan MUX sama dengan PX atau MUX per PX sama dengan 1. Bila komoditi dikonsumsi lebih dari satu jenis barang X, misalnya juga mengkonsumsi barang Y, maka keseimbangan konsumen dapat dinyatakan sebagai berikut. MUX per PX sama dengan 1 dan MUY per PY sama dengan 1, maka MUX per PX sama dengan MUY per PY. Dari uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa keseimbangan konsumen terjadi atau dengan syarat yang pertama memenuhi fungsi pembatas M sama dengan PX kali X plus PY kali Y, dan yang terakhir memenuhi keseimbangan MUX per PX sama dengan MUY per PY. Selanjutnya adalah subbab yang terakhir, yaitu slope marginal utility. Asumsi bahwa marginal utility semakin menurun atau the law of diminishing marginal utility mencerminkan bahwa kurva permintaan akan berslope negatif. Konsumen akan mengurangi jumlah barang yang dibelinya jika harga barang tersebut naik, sesuai dengan kaidah rasio di atas, ceteris paribus. Indifferent curve atau kurva kepuasan sama. Setiap orang yang berlaku sebagai konsumen akan membutuhkan beberapa jenis barang.
Barang-barang kebutuhan inilah yang dinamakan barang-barang konsumsi. Dalam mengonsumsikan beberapa jenis barang tersebut akan mendapatkan kepuasan. Besarnya kepuasan yang diperoleh konsumen inilah yang disebut total utility. Apabila seorang konsumen mengonsumsi 2 jenis barang saja, maka dapat digambarkan dalam bentuk kurva yang dinamakan kurva kepuasan sama atau indifferent curve. Indifferent curve atau kurva kepuasan sama adalah suatu kedudukan titik-titik kombinasi barang-barang yang memberikan tingkat kepuasan atau utility sama kepada seorang konsumen. Karena setiap kombinasi barang tersebut memberikan kepuasan yang sama, maka konsumen tidak membedakan atau indifference. Selanjutnya, asumsi-asumsi pendekatan kurva indifference. 2 asumsi pertama yang digunakan dalam pendekatan kurva indifferent ini sama dengan asumsi pada pendekatan utilitas atau kardinal. 2 asumsi yang terakhir berbeda, karena di sini kita menganggap utility bersifat ordinal. Asumsi-asumsi tersebut adalah: yang pertama, konsumen mendapatkan kepuasan atau utilitas lewat barang-barang yang dikonsumsinya. U sama dengan U, atau barang X, barang Y, barang Z, dan seterusnya. Yang kedua, konsumen akan memaksimumkan kepuasannya dengan tunduk kepada kendala anggaran yang ada. Yang ketiga, konsumen mempunyai suatu skala preferensi. Yang keempat, marginal rate of substitution atau MRS akan menurun setelah melampaui suatu tingkat utilitas tertentu. MRS adalah jumlah barang Y yang diganti oleh 1 unit barang X pada tingkat kepuasan yang sama. Skala atau fungsi preferensi. Fungsi preferensi adalah suatu sistem atau serangkaian kaidah dalam menentukan pilihan. Setiap individu memiliki preferensi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap 2 kelompok barang, A dan B misalnya, konsumen bisa membuat peringkat sebagai berikut. A lebih disukai daripada B. B lebih disukai daripada A, maka A indifferent terhadap B. Yang kedua, peringkat tersebut bersifat transitif, yaitu jika A lebih disukai daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka A lebih disukai daripada C. Yang ketiga, konsumen selalu ingin mengkonsumsi jumlah barang yang lebih banyak karena konsumen tidak pernah terpuaskan. Secara simbolis, suatu kurva kepuasan sama atau indifferent curve dapat dinyatakan dengan persamaan U sama dengan X1, X2, X3, dan seterusnya sama dengan K, di mana K adalah konstanta. Artinya, tingkat kepuasan tidak mengalami perubahan bila konsumen bergerak sepanjang kurva kepuasan sama. Berdasarkan tabel, kemungkinan kombinasi konsumsi tersebut di atas dapat digambarkan ke dalam bentuk kurva yang disebut kurva kepuasan sama atau indifferent curve. Di makalah atau PPT terdapat tabel dan kurva indifferent. Berdasarkan tabel 4.2 dan gambar 4.2 ditunjukkan bahwa 8 kemungkinan kombinasi konsumsi beras dan tekstil itu baik di A, B, C, D, E, F, G, maupun H masing-masing mempunyai tingkat kepuasan yang sama atau indifference. Maksudnya, bahwa konsumsi 20 unit tekstil dan 1 unit beras yang ditunjukkan oleh titik A, kepuasannya sama dengan mengonsumsi 15 unit tekstil dan 2 unit beras yang ditunjukkan oleh titik B. Selanjutnya, kurva indifferent dan tingkat substitusi marginal. Jika diasumsikan bahwa utilitas dapat diukur, maka dapat dijelaskan analisis tentang MRS yang menurun atau semakin berkurang. Dalam hal ini, perlu dikemukakan konsep utilitas barang marginal X atau MUX. Utilitas marginal didefinisikan sebagai utilitas tambahan yang diperoleh karena mengonsumsi 1 unit barang X tambahan.
Konsep ini berarti jika utilitas dapat diukur dan tidak sebermanfaat konsep MRS. Jika seorang diminta untuk tidak mengonsumsi barang Y atau delta Y karena dia ingin mengonsumsi atau mendapatkan tambahan barang X atau delta X, maka perubahan pada utilitas menjadi MUY dibagi delta Y plus MUX dibagi delta X. Dengan kata lain, utilitas yang diperoleh dari penambahan barang atau delta X dikurangi utilitas barang yang dikorbankan. Konsumen tetap berada pada kepuasan yang sama, karena utilitas tidak berubah sepanjang kurva indifferent. Dapat diilustrasikan bahwa min delta Y per delta X sama dengan MUX per MUY. Tanda negatif yang terlihat pada rumus itu menunjukkan koefisien arah atau yaitu MUX per MUY. Kemiringan tersebut, kurva indifferent, menurut konsep MRS adalah MRS sama dengan MUX per MUY. Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa seorang konsumen mengonsumsi beras jauh lebih besar dari tekstil. Misalnya, kombinasi di titik A menunjukkan konsumsi beras 20 unit dan tekstil 1 unit. Kepuasan di titik A ini sama dengan kepuasan di titik B, di mana konsumen mengonsumsi 15 unit beras dan 12 unit tekstil. Perubahan dari A ke B ini menunjukkan bahwa penambahan 1 unit tekstil. Konsumen tersebut, seorang konsumen harus mengurangi 5 unit beras agar konsumen tetap pada tingkat kepuasan yang sama. Perlu diketahui bahwa besarnya MRS YX ini ternyata semakin lama semakin kecil. Tingkat perubahan pengganti yang semakin kecil ini dapat dijelaskan dengan berdasarkan pada banyak sedikitnya jumlah barang yang dimiliki, yaitu bahwa dengan banyaknya beras yang dimiliki dan sedikitnya tekstil yang dimiliki juga. Maka, kesediaan untuk menukarkan beras dengan 1 unit tekstil adalah beras misalnya pada saat konsumen mempunyai 20 unit beras, maka dia bersedia menukarkan 5 unit beras untuk 1 unit tekstil. Tetapi, setelah beras yang dimiliki tinggal 15 unit, maka kesediaan menukar 1 unit tekstil sekarang hanya sebanyak 3 unit beras. Dan sebaliknya, semakin banyak tekstil dimiliki, maka kesediaan konsumen untuk menerima beras juga semakin kecil. Inilah yang mengakibatkan bentuk indifferent curve atau IC adalah cembung terhadap titik origin. Cembung indifferent curve ini menunjukkan bahwa kemiringan atau slope-nya semakin lama semakin kecil. Kemiringan kurva kepuasan sama dengan delta Y per delta X sama dengan MRS YX. Menunjukkan jumlah unit barang Y yang dapat diganti oleh 1 unit barang X hingga konsumen dapat mempertahankan tingkat kepuasan yang sama atau konsumen tetap berada dalam kondisi indifferent. Konsep marginal utility atau MU adalah implisit dalam definisi marginal rate of substitution atau MRS. Sebagai bukti adalah kemiringan suatu kurva pada suatu titik yang diukur dengan kemiringan garis singgung pada titik tersebut. Persamaan suatu garis diperoleh dari total derivatif atas total diferensial. Jika hanya terdapat barang-barang Y saja yang dikonsumsi, maka fungsi utility adalah U sama dengan F dalam kurung X, Y. Persamaan suatu kurva kepuasan sama, U sama dengan F dalam kurung X, Y sama dengan K, di mana K adalah konstanta, maka total diferensial fungsi utility adalah U sama dengan
delta U per delta Y dy plus delta U per delta X dx atau MUY delta Y plus MUX dx. Perubahan utility secara total menggambarkan perubahan jumlah komedi perubahan total utility yang disebabkan oleh perubahan dalam X dan Y adalah kira-kira sama dengan perubahan dalam Y kaitkan dengan MU ditambah perubahan dalam X dikalikan MU. Sepanjang kurva yang sama, total diferensial menurut definisi adalah sama dengan AU sama dengan MUY dy plus MUX dx sama dengan 0. Penyelesaiannya diperoleh dari dy per dx sama dengan MUX per MUY atau dx per dy sama dengan MUY per MUX sama dengan MRS YX. Jika MRS atau kemiringan kurva indiferensial sama dengan rasio marginal utility. Para pendukung utility original mengganti asumsi diminishing marginal utility dengan diminishing marginal rate of the substitution hingga diperoleh kurva yang sama yang berbeda, convex to the origin. Selanjutnya, sifat-sifat indifference curve. Yang pertama, kurva kepuasan sama yang mempunyai kemiringan negatif. Yang kedua, kurva kepuasan sama atau indifferent curve makin jauh dari origin menggambarkan tingkat kepuasan atau utility yang semakin tinggi. Yang ketiga, kurva kepuasan sama tidak saling berpotongan. Jika berpotongan, maka titik pada perpotongan tersebut menunjukkan dua tingkat kepuasan yang berbeda, suatu hal yang tidak mungkin. Yang keempat, kurva kepuasan sama convex to origin. Asumsi ini menyatakan secara implisit bahwa komoditi bisa menjadi substitusi satu sama lain. Yang kelima, preferensi konsumen. Pada kurva indifferent atau indifferent map, menginformasikan semua yang perlu diketahui tentang preferensi seseorang atau konsumen terhadap dua macam barang. Dapat dilihat pada gambar 4.4 yaitu preferensi khusus konsumen. Yang pertama, barang tak berguna atau a useless goods. Pada panel A, gambar 4.4 mengilustrasikan peta kurva indifference seorang konsumen untuk barang X atau sumbu horizontal dan barang Y untuk sumbu vertikal. Barang Y tergolong barang tidak berguna oleh konsumen, maka penambahan barang tersebut tidak akan menambah kepuasan atau utility konsumen. Bila konsumen ingin menambah perolehan utility, maka dia harus menambah konsumen barang X. Yang kedua, yaitu barang buruk atau economic bad. Secara implisit, barang tak berguna atau a useless goods yang diilustrasikan pada panel A tidak merugikan. Bisa saja seseorang atau konsumen tidak mempermasalahkan penambahan barang tersebut karena dapat dibuang atau dimusnahkan. Yang ketiga, substitusi sempurna atau perfect substitution. Secara umum, kurva indifferent cembung ke titik 0,0 atau titik asal. Asumsi-asumsi bahwa keragaman atau diversity konsumen lebih disukai. Tetapi, jika dua barang yang dijadikan fokus untuk dikonsumsi dianggap sama, misalnya memiliki fungsi yang identik, maka kurva indifferent tidak lagi cembung ke titik asal atau titik 0,0. Yang keempat, pelengkap sempurna atau perfect complement. Pada panel D, gambar 4.4 mengilustrasikan suatu situasi yang digunakan secara bersamaan atau komplement, seperti penggunaan semen dengan pasir, penggunaan sepatu kiri dengan sepatu kanan. Selanjutnya, hubungan antara MRS dengan slope kurva indifferent.
Besarnya MRS sama dengan nilai negatif dari slope kurva indifferent. Karena slope kurva indifferent selalu negatif, maka MRS akan selalu positif. Dapat dirumuskan bahwa MRS sama dengan min slope sama dengan min delta Y per delta X sama dengan min DY per DX. Contoh, semua kelompok barang yang disajikan pada contoh menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Oleh karena itu, kita dapat menghitung MRS dari tongseng untuk sate dengan cara menghitung berapa banyak sate yang akan dikorbankan untuk setiap satu piring tambahan tongseng. Nanti dapat dilihat pada gambar 4.2. MRS sama dengan 5 tusuk sate antara titik A dan B karena konsumen bersedia untuk mengorbankan 5 tusuk sate untuk setiap tambahan satu piring tongseng. MRS turun menjadi 4 tusuk sate antara titik B dan C. Konsumen tersebut hanya bersedia untuk mengorbankan 4 tusuk sate untuk setiap tambahan satu piring tongseng. MRS terus menurun menjadi 3 antara titik C dan D dan menjadi 1 antara titik D dan E jika perubahan jumlah tusuk sate semakin kecil. Selanjutnya adalah garis anggaran. Garis anggaran atau budget line adalah garis yang menunjukkan sejumlah barang yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan atau anggaran tertentu pada tingkat harga tertentu. Konsumen hanya mampu membeli sejumlah barang yang terletak pada atau sebelah kiri garis anggaran, seperti contoh pada gambar 4.3. Kurva tersebut menunjukkan bahwa jika anggaran atau I sebesar 100.000 dan anggaran barang X dan Y masing-masing seharga 5.000 dan 10.000, maka garis anggarannya ditunjukkan oleh garis BB yang terdapat pada gambar 4.3. Pada garis anggaran ini membahas yang pertama, persamaan garis anggaran. Persamaan garis anggaran di mana I sama dengan pendapatan atau anggaran konsumen bisa dituliskan dengan dua cara. Yang pertama, I sama dengan X kali PX plus Y sama dengan PY, atau Y sama dengan I min X per PX per PY sama dengan I per PY min PX per PY kali X. Yang kedua, ciri-ciri garis anggaran. Garis anggaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Berslop negatif, berbentuk linier selama harga tidak berubah, nilai dari garis anggaran semakin ke kanan semakin besar, dan garis anggaran akan bergeser jika terjadi perubahan anggaran atau harga. Yang ketiga yaitu slope garis anggaran sama dengan min PX per PY. Slope garis anggaran sama dengan nilai negatif dari rasio antara harga barang pada sumbu X dengan harga barang pada sumbu Y. Slope ini dapat dituliskan sebagai I per PY per I per PX sama dengan min I per PY kali PX per I. Yang keempat yaitu pergeseran garis anggaran. Garis anggaran akan bergeser jika anggaran dan atau harga berubah. Kenaikan jumlah anggaran akan menggeser garis anggaran ke kanan atau menjauhi titik origin. Sementara itu, kenaikan harga barang X akan menyebabkan garis anggaran berputar mendekati titik asal atau origin sepanjang sumbu X, seperti contoh pada gambar 4.4. Kurva ini menunjukkan jika anggaran naik dari 100.000 menjadi 200.000, maka garis anggaran BB akan bergeser ke B aksen. Seperti ditunjukkan pada gambar, jika barang X turun menjadi 4.000, garis anggaran tersebut akan berputar ke arah luar pada sumbu X, yakni ke B aksen seperti yang ditunjukkan pada kurva. Selanjutnya adalah pilihan konsumen. Seorang konsumen akan memilih sekelompok barang yang memaksimumkan kepuasannya dengan tunduk kepada kendala anggaran yang ada.
Sekelompok barang yang memberikan tingkat kepuasan tertinggi tersebut harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, keadaan tersebut terjadi pada saat kurva indifference tertinggi bersinanggungan dengan garis anggaran. Yang kedua, keadaan tersebut akan terjadi pada titik singgung antara kurva indifference tertinggi dengan garis anggaran. Sekelompok barang yang memaksimumkan kepuasan konsumen tersebut ditunjukkan oleh titik C pada gambar 4.5. Titik E juga terletak di dalam daerah anggaran, tetapi di bawah kurva indifference. Sedangkan titik F di atas kurva indifference, tetapi tidak di dalam daerah anggaran. Selanjutnya, syarat keseimbangan MRS sama dengan PX per PY. Titik C pada gambar 4.5 merupakan titik singgung antara kurva indifference dengan garis anggaran. Oleh karena itu, slope kedua kurva tersebut harus sama pada titik tersebut. Slope kurva indifference dapat dituliskan sebagai min delta Y per delta X sama dengan min MRS, sedangkan slope garis anggaran sama dengan min PX per PY. Oleh karena itu, pada titik C, min MRS sama dengan min PX per PY, sedangkan MRS sama dengan PX per PY. Titik C merupakan titik keseimbangan dalam kurva tersebut. Konsumen tidak mempunyai rangsangan atau insentif untuk mengubah kombinasi barang-barang yang dipilihnya. Dengan kata lain, tidak ada kombinasi lain yang bisa dicapai yang memberikan tingkat kepuasan yang sama dengan kendala anggaran yang ada. Yang terakhir pada subbab pilihan konsumen ini adalah pengaruh perubahan pendapatan dan harga. Pergeseran garis anggaran akan mengubah keseimbangan jumlah barang X dan Y yang dikonsumsi. Jika harga Y naik, garis anggaran akan berputar dari BB ke B aksen B. Tingkat konsumsi barang-barang yang memaksimumkan kepuasan akan bergeser dari C menjadi C aksen yang ditunjukkan oleh gambar 4.6. Penurunan kurva indifferent. Kurva indifferent dapat digunakan untuk menurunkan kurva permintaan baik secara grafis maupun matematis. Penurunan tersebut dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama yaitu gambarkan kurva konsumsi harga. Dan tahap kedua, gambarkan kembali kombinasi harga kuantitas dari PCC tersebut. Perhatikan hubungan antara kurva indifferent dengan kurva permintaan. Kuantitas pada kurva permintaan adalah jumlah barang yang dibeli, dikonsumsi, yang memaksimumkan kepuasan konsumen pada berbagai tingkat harga. Selanjutnya itu tentang kuantitas yang dipilih tergantung pada tingkat harga. Kurva konsumsi harga atau disebut dengan PCC merupakan kumpulan barang X dan Y yang memaksimumkan kepuasan konsumen pada berbagai tingkat harga barang X dengan menganggap pendapatan dan harga barang lainnya yaitu barang Y tidak berubah. Untuk menggambarkan PCC barang X, pertama kali kita tentukan kelompok barang yang optimal. Jika barang X tersebut berubah-ubah, kemudian kita hubungkan kelompok barang-barang yang optimal tersebut melalui sebuah garis. Garis inilah adalah kurva konsumsi harga PCC. Perhatikan bahwa semua garis anggaran pada gambar di atas berputar melalui titik A karena kita menganggap bahwa pendapatan dan harga barang Y tidak berubah. Poin yang kedua yaitu penggambaran kembali harga dan kuantitas. Kombinasi antara harga dan kuantitas pada PCC dapat digambarkan pada sumbu harga dan kuantitas. Untuk mendapatkan kurva permintaan pada gambar 4.8, kurva tersebut akan menunjukkan berbagai tingkat harga. Ceteris paribus. Ini merupakan pengertian dari kurva permintaan.
Slope kurva konsumsi harga PCC menunjukkan hasil nilai elastis harga gambar 4.9. Pada gambar 4.9 itu dijelaskan bahwa untuk gambar yang A, jika posisi horizontal, elastisitas harga sama dengan 1 unariti. Tidak ada perubahan pengeluaran untuk barang X dan Y. Karena jumlah barang Y yang dibeli, harga barang Y, dan pendapatan tidak berubah. Yang gambar B, jika posisi bersifat positif, elastisitas harga lebih kecil dari 1 inelastis. Jika harga barang X turun, pengeluaran untuk barang Y naik, dan pengeluaran untuk barang X turun. Dan yang gambar ke C yaitu jika posisi berslope negatif, elastisitas harga lebih besar dari 1 elastis. Jika harga barang X turun, pengeluaran untuk barang Y turun, dan pengeluaran untuk barang X naik.